Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Puluhan orang Ambon bersyahadat massal. Siap-siap, gerejanya ikut syahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana News TV. Para sobat, kali ini kita klenang-klenong ke Indonesia Timur, tepatnya ke Ambon Manise. Masya Allah, luar biasa para sobat. Pemandangan gunung yang begitu indah. Kita saksikan begitu indahnya latar belakang gunung. Lebih indah lagi adalah ada apa dengan puluhan orang-orang Ambon cerdas ini, puluhan orang-orang Ambon Manise yang manis-manis ini. Ternyata orang Ambon ini sedang meninggalkan keyakinan lamanya, sedang meninggalkan gerejanya dengan bersyahadat massal. Orang-orang Ambon Manise ini ingin mengikuti jejak Yesus, di mana Yesus menyembah Allah yang Esa, Tuhan yang Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pensyahadatan orang-orang cerdas Ambon secara massal ini dibimbing oleh Direktur Eksekutif Istana Quran Indonesia, Bapak Dr. Ahmad An-Nuri MA, 18 April 2022. Para sobat, rupanya Ambon Manise tak ketinggalan untuk mengikuti pensyahadatan massal di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara di bulan suci, bulan Ramadan ini. Sejak era internet, era media sosial, maka kebenaran Islam tak bisa lagi ditutup-tutupi oleh khotbah-khotbah berbusa-busa para pendeta dan pastor. Kebenaran Islam sangat mudah ditemukan di media sosial seperti di YouTube dan media-media sosial yang lain. Sehingga dampaknya adalah begitu masifnya di berbagai daerah, berbagai negara berbondong-bondong masuk Islam, dan sangat banyak pensyahadatan massal seperti yang kita saksikan di Ambon ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Puluhan orang-orang Ambon yang bersyahadat ini tentu saja akan diikuti oleh saudara-saudara, kakak adik atau keluarga dekat dari orang-orang Ambon ini. Belum ada berita apakah gereja dari orang-orang Ambon ini ikut mualaf sebagaimana terjadi gereja yang mualaf di Klaten. Nah, momentum mualafnya gereja di Klaten menjadi stimulus bagi umat Islam maupun bagi saudara-saudara mualaf baru kita ini untuk bisa membeli gereja. Ya, kita doakan saja para sobat. Begini banyaknya orang-orang Ambon bersyahadat, tentunya gerejanya makin sepi, gerejanya makin tak berpenghuni, gerejanya makin mangkrak dan tak ada uang perpuluhan lagi, sehingga ujung-ujungnya gerejanya pun insya Allah akan ikutan mualaf. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah.
adalah hal yang sangat wajar apabila pemuda-pemuda Kristen dari Ambon ini bersyahadat, sekaligus pemudi-pemudi dari Ambon ini bersyahadat secara massal. Sangat wajar para sobat. Tentunya anak-anak muda ini pastilah menonton video-video di YouTube di mana sering terjadi cakar-cakaran antar pendeta sendiri, di mana sering terjadi serudukan antar gembala-gembala domba itu sendiri, di mana konsep ketuhanan belum jelas. Hingga 2000 tahun lebih konsep ketuhanan Kristen masih acak kadul dan masih didiskusikan, hingga kadang-kadang antar pendeta saling memaki, saling menjelekkan, padahal mereka katanya berpedoman pada satu Bible. Konsep ketuhanan kekristenan yang belum selesai, belum kelar, dan mungkin masih digodok entah sampai kapan, mungkin sampai akhir dunia ini, jelas menjadi pertimbangan bagi orang-orang cerdas Ambon ini untuk segera mencari kebenaran. Dan alhamdulillah kebenaran ditemukan dalam Islam. Sekali lagi, orang-orang Ambon ini masuk Islam justru makin mendekati apa yang diajarkan Yesus. Apabila seorang Kristen atau Katolik ingin mengikuti ajaran-ajarannya Yesus, pastilah harus masuk Islam dan bersyahadat sebagaimana syahadat massal pemuda-pemudi Ambon cerdas ini. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, para sobat, begitu banyaknya puluhan orang-orang Ambon Manise ini bersyahadat. Mungkin jumlahnya ini sudah satu jemaat gereja di Ambon. Apakah gerejanya juga akan ikut mualaf? Kita tunggu saja beberapa saat, di mana gereja-gereja tempat bernaung, tempat beribadat anak-anak muda Ambon ini akan kelimpungan karena uang perpuluhan makin mengering. Perpuluhan makin kagak ada yang store, gaji pendeta tak terbayar, uang pemeliharaan gereja makin tak ada. Itulah saatnya gereja akan dijual dan insya Allah akan mu'alaf. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.